島でがたなそうかパサがwarna Ujima akarura dohotlu akadolok latibo dohot hasat sigalu bangsude manujiho langitin namasay hebang istangin namasay torang ombunin namasay saksak pasangapon ho debata tung soolo tabingaw lau mamuji ho Tuhan nasa gogo bahenot lau pasangapon ho Robi ujung ningoluku say pujiyoku mo. Kasih karunia dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus, itulah kiranya memberkati kamu sekalian. Amin. Selamat pagi, selamat kita bertemu kembali dalam renungan harian HKBP Jambi pada hari ini, hari Sabtu, tanggal 16 September 2023. Saudara yang kekasih, sebelum kita berangkat untuk melakukan berbagai aktivitas kita, marilah kita terlebih dahulu disapa oleh firman Tuhan yang diambil dari kitab Yeremia pasal 32, ayatnya yang ke-17. Demikianlah bunyinya, saya baca untuk saudara sekalian. Ah Tuhan Allah, sesungguhnya Engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuatan-Mu yang besar dan dengan lengan-Mu yang terentang. Tiada suatu apapun yang mustahil untuk-Mu. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Saudara yang kekasih, di abad-abad yang terakhir ini sebuah fenomena dalam dunia kekristenan, di mana saudara terjadi penurunan akan minat-minat kekristenan. Apakah minat berelasi dengan Tuhan? Salah satu contoh, minat untuk beribadah kepada Tuhan di tengah-tengah gereja. Penyebabnya salah satu adalah karena perkembangan zaman ini, teknologi yang dengan mudah telah memasuki kehidupan kita, bahkan segala sesuatu kita mudah dapatkan dalam perkembangan teknologi, terutama di satu benda yang kecil yang selalu ada di tangan kita, yaitu handphone. Bahwasannya segala sesuatu bisa terjawab di sana, sehingga membuat saudara yang kekasih, minat dan kepuasan hidup kita telah berpindah kepada teknologi. Masalah-masalah hidup kita itu bisa dijawab oleh teknologi, bisa dijawab oleh Mbah Google. Apapun kita bisa tanya kepada Mbah Google itu. Sehingga saudara, manusia merasa mengalami kepuasan, walaupun kepuasan itu dalam arti tanda kutip, saudara, bukanlah kepuasan yang sesungguhnya. Sehingga membuat kekaguman pada Tuhan bisa saja berkurang. Manusia sudah tergantung kepada benda yang satu itu, yaitu handphone, dan manusia kurang melihat alam. Manusia kurang punya waktu untuk berretreat dengan Tuhan. Manusia kurang punya waktu untuk mengamati alam dan sekitarnya, karena ada banyak waktu manusia itu telah tersedot tanpa disadari lagi di handphone ini, saudara. Melihat banyak informasi dan lain sebagainya, contoh melihat TikTok, melihat YouTube, melihat WA group, WA pribadi, Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Membuat manusia tadi kurang
menjadi berkurang untuk berelasi dengan Tuhan. Karena itu syukur firman Tuhan pada saat ini menyapa kehidupan kita. Seorang hamba Tuhan, seorang nabi Tuhan yang bernama Yeremia, dia membuat sebuah pengakuan yang sangat dalam tentang Tuhan. Dimulai dengan sebuah kata, yaitu kata ah. Dia di balik kata ah ini mau berbicara kepada kita sebuah pengakuan yang sangat terdalam terhadap Tuhan. Pengakuan akan kebesaran Tuhan, pengakuan tentang kekuatan Tuhan, pengakuan tentang Allah adalah sumber dari segala sesuatu, pengakuan tentang di mana kebahagiaan itu tidak terdapat dari apapun, kecuali kebahagiaan itu hanya didapat dalam persekutuan dengan Tuhan. Nah, Yeremia di sini di dalam pengakuan tentang kebesaran Tuhan, buktinya dia lihat dengan mata yang setiap hari dia bisa lihat, yang kapanpun dia bisa lihat, bahkan dimanapun, kapanpun dia bisa melihat keagungan dan kebesaran Tuhan. Dan ketika dia melihat alam sekitar ini, dia melihat Tuhan itu sendiri. Saudara, alam, apakah langit dan bumi, dan semua yang diciptakan oleh Tuhan, tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam. Saudara, bahkan binatang, laut, bumi dan segala istrinya, semua menceritakan kebesaran Tuhan, yang semuanya dilakukan oleh Tuhan. Karena itu saudara, lewat perikop kita pada saat ini, kita diingatkan kembali untuk mari kembali kepada Tuhan. Jangan lupa bersekutu dengan Tuhan. Kita jangan hanya pegang handphone kita itu saudara, tapi mari kita pegang hati kita. Mari pegang persekutuan kita dengan Tuhan, supaya saudara minat kita tetap terpelihara. Minat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, minat untuk hanya bersandar kepada Tuhan, minat mencari Tuhan sepanjang hidup kita, minat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Disitulah letak kebahagiaan, kedamaian, sukacita dari orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Karena itu kembalilah ke alam, karena di alam ini ada Tuhan. Di sekitar kita ada Tuhan. Kembalilah kepada yang natur, di mana yang natur itu pun berbicara tentang kuasa dan pertolongan Tuhan. Karena itu saudara yang kekasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apapun keadaan kita pada saat ini, pergumulan yang sedang kita hadapi, baik ada sukacita juga yang sedang kita alami, jangan lupa untuk bersyukur kepada Tuhan. Jangan lupa untuk mengagungkan Tuhan. Jangan lupa untuk memuliakan Tuhan. Jangan lupa untuk mengakui Tuhan bahwa kalaupun sekarang kita berhasil, segala sesuatu itu adalah berasal dari Tuhan. Kalaupun sekarang kita mengalami banyak kegagalan dan pergumulan, itu pun jangan khawatir, Tuhan kita kuat. Tuhan kita itu dahsyat. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Maka Tuhan memberi kekuatannya, Tuhan memberi pertolongannya kepada kita untuk menyelesaikan setiap pergumulan hidup kita. Terpujilah Tuhan yang memberikan firman pada pagi ini dan sepanjang satu hari ini. Kiranya Tuhan menguatkan kita, menopang kita, menolong kita, menjalani hari-hari kita setiap hari, sehingga kita menjadi pribadi yang selalu rindu bersekutu, rindu untuk datang kepadanya. Amin, kita berdoa. Tolong kami Tuhan mengerti firman-Mu. Tolong kami Tuhan mengaku Engkau sebagai figur yang penting dalam hidup kami. Tolong kami Tuhan untuk melihat alam adalah bagian daripada ciptaan Tuhan. Dengan melihat alam kami mengerti Engkau Allah kami yang kuat dan dahsyat. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Karena itu pun kalau ada pergumulan kami juga mengerti bahwasanya di dalam pergumulan kami ada Tuhan yang menyertai kami, memberi kekuatan kepada kami. Terima kasih Bapa di sorga, hamba-Mu berdoa buat seluruh jemaat-Mu pada hari ini, mulai dari anak-anak hingga para lansia. Kiranya Tuhan beri roh hikmat bijaksana
untuk anak-anak kami yang sedang mengecap dan mengejar masa depan lewat pendidikan mereka. Biarlah anak-anak kami terfokus untuk tekun belajar dan rajin bekerja, sehingga mereka menjadi anak-anak yang memiliki masa depan yang baik. Biarlah juga anak-anak kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, terus hatinya terpaut dengan Tuhan. Berkati para orang tua, diberikan Tuhan kekuatan baru, semangat baru untuk menyelesaikan setiap tugas dan tanggung jawab mereka. Terima kasih Bapa di sorga, berkati gereja menjadi saluran berkat Tuhan, berkati pekerjaan seluruh jemaat-Mu, dijaga oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Yang berduka cita pada saat ini Tuhan hiburkan dan kuatkan. Yang memiliki banyak pergumulan, Tuhan tolong mereka untuk selalu terkoneksi dengan Tuhan. Karena dengan terkoneksi dengan Tuhan, apapun pergumulan dan masalah pasti akan dikuatkan. Karena kami tahu Tuhan kami yang maha kuasa dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami yang hidup, dengarkanlah doa kami di dalam Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Selamat pagi, selamat kita beraktivitas untuk melakukan setiap pekerjaan kita masing-masing.